Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua yang terhormat, di sini Bapak Bambang Agus Herlambang, Mkom, yang terhormat Ketua Alumni UDIN Semarang, Bapak Heri Pamungkas SSMIKOM, yang terhormat segenap panitia yang telah bekerja sama dalam mengadakan acara ini, dalam mewujudkan acara ini. Yang terhormat Bapak Ibu semua yang telah bergabung di acara hari ini. Semoga apa yang kita laksanakan pada acara ini selama 3 hari sejak mulai 17 ya, kemudian 18, 19 September ini benar-benar membawa manfaat untuk mendukung kegiatan belajar mengajar, kemudian penelitian dan juga pengabdian. Baik Bapak Ibu, yang pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada pagi menjelang siang ini kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan kesehatan untuk dapat mengikuti kegiatan dalam berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, untuk hari ini materinya ya kita akan memperdalam ya pembuatan game edukasi, ya pembuatan game edukasi atau permainan ya yang kita sudah kemarin kita kerjakan ya, sudah kita kenalkan sama-sama. Oke, terima kasih Bu Ida atas informasinya. Ini suaranya sudah masuk lagi ya. Nah, kemarin kita sudah mempelajari bersama-sama pembuatan game edukasi menggunakan wordwall.net ya, di mana kita sudah mendaftar, kemudian sudah mencoba membuat game yang kemarin itu mencocokkan ya. Kemudian ada juga apa ya, bagaimana menilai ya, kemudian bagaimana membuatnya sebagai penugasan dan juga melihat hasil dari pengerjaan wordwall tersebut. Namun untuk hari ini nanti di awal ini kita akan mereview kembali untuk wordwall.net dan juga barangkali ada Bapak Ibu yang kemarin terlewatkan bisa ditanyakan. Ya, oke. Baik, di sini akan izin share terlebih dahulu saya. Oke. Baik. Nah, silakan Bapak Ibu bisa memulai. Mungkin yang kemarin belum sempat mengikuti secara full ya. Hari ini silahkan bisa mencoba. Silahkan langkah pertama kita review lagi. Silahkan dibuka terlebih dahulu wordwall.net. Ya. Nah, silahkan. Kalau Bapak Ibu lupa alamatnya, nanti bisa bertanya ke saya atau membuka rekaman materinya. Untuk materinya secara full bisa diakses melalui alamat yang kita sharekan ini ya. Bit.ly diklat 32 materi. Silahkan untuk link materinya sudah kita persiapkan, sehingga nanti Bapak Ibu setelah selesai acara masih bisa menyimak eh, materinya. Oke. Semoga ini untuk hari ini acaranya lancar ya, sinyalnya agak lumayan melambat ya. Ya, silahkan dibuka wordwall.net.
Tampilannya adalah sebagai berikut. Halo, monitor Mas Lahar. Ya, Pak. Saya tak ganti jaringan dulu ya, Mas ya. Sebentar ya, Mas ya. Oh iya, Pak. Oke, sebentar biar biar agak cepat ini agak melambat. Nanti minta tolong jadikan host lagi ya, Mas. Oh iya, siap. Oke, oke, oke. Ya. Baik, kita lanjutkan ya. Yang izin share terlebih dahulu, Bapak Ibu. Ya. Ya. Yang pertama silahkan kita buka terlebih dahulu WordWall ya, wordwall.net. Ini sinyalnya lancar ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita tambah create activity. Nah, Pak Nur, kalau saya lupa atau saya belum mendaftar bagaimana? Kalau belum mendaftar, silahkan bisa dibuka atau tampilannya seperti ini, Bapak Ibu. Kalau belum mendaftar, silahkan pilih sign up atau pilih login. Nanti akan ada tombol sign in with Google. Nah, kalau kita pilih login, sama juga kita pilih sign in with Google. Sehingga tidak perlu banyak-banyak mengisi form ya untuk pendaftarannya, mudah sekali. Nah, kemudian kita pilih create activity. Nah, silahkan Bapak Ibu pada halaman ini ya silahkan apabila ada kendala boleh ditanyakan. Kita tunggu kurang lebih 2 menit ya untuk memastikan tidak ada pertanyaan dari Bapak Ibu atau menunggu Bapak Ibu bisa mengikuti alamat ini ya, membuka halaman woodwall.net ya. Ya, saya yakin apabila Bapak Ibu mengikuti nanti suatu saat jika ingin membuat ya pasti akan sudah terbiasa ya kalau sudah pernah sekali mencoba minimal. Ya, ya, woodwall.net ya. Untuk tutorialnya Bapak Ibu, kita sudah menyiapkan Bitly Diklat 32 share Diklat 32 materi. Ya. Oke, dari Bapak Jumadi ya, Pak Nur mohon diulang ya untuk menduplikat. Ya. Nah, caranya begini Pak, untuk menduplikat tampilannya sudah seperti ini. Bapak tinggal diklik saja untuk titik tiganya Pak ini. Titik tiganya, kemudian pilih duplikat. Nah ini seperti itu Pak. Oke. Nah Bapak Ibu, materi yang sudah kita siapkan ini kita sharekan ya, atau http Bitly diklat 32 materi ya. Nah ini ringkasan Bitly-nya. Nah Bapak Ibu nanti bisa menemukan materi Google Site. Ini materi video. Nah, kemudian materi Woodwall. Nah, ini videonya banyak sekali, sudah kita persiapkan. Aduh. Ya. Oke, kemudian, nah ini sudah kita siapkan berbagai
materi yang pertama mengenal komponen goal site, ya, kemudian ada mengisi konten, ya, membuat menu dan lain sebagainya. Kemudian di menu materi word wall, ya, ini juga disediakan berbagai materi, ya, mulai dari pengenalan menu, ya, tool menu word wall, kemudian ada berbagai macam game, ya, game match up, ya, kemudian game peta buta, kemudian game mengkonversi ke Android-nya. Nanti ini sebagai pengayaan. Kemudian ada juga materi PowerPoint, Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan materi PowerPoint-nya sudah kita siapkan untuk materi PowerPoint-nya. Nanti Bapak Ibu bisa mendownload. Jadi setelah acara ini diharapkan Bapak Ibu bisa memanfaatkan link halaman ini untuk mengulang-ulang materinya kembali. Nah, tapi lebih baik saat kita acara ini sambil praktek sehingga nanti bisa ditanyakan kalau ada kendala. Nah, baik dari Bapak Musaleh, apakah bisa dicontohkan? Bisa Bapak, ini akan kita mulai. Tadi bagaimana cara menduplikat? Caranya silahkan Bapak login ke Wordwall terlebih dahulu. Kemudian nanti di My Activity itu akan ada project yang sudah dibuat, ya, sudah pernah dibuat. Nah, di sini nanti ada titik 3, ya. Kemudian ada tombol duplikat atau ada pilihan duplikat, itu nanti bisa digabung atau bisa diklik, ya. Nanti bisa menduplikat, ya. Nanti akan seperti ini Bapak, ya. Kan ada project baru lagi dengan nama copy of ibu kota, ya, atau copy of nama game sebelumnya. Nah, kalau ingin merename silahkan bisa dipilih titik 3-nya lagi, kemudian Bapak Ibu bisa klik rename. Nah, itu ya. Ini misalnya mau saya kasih nama game 2, ya. Baik, Bapak Ibu, itu sekilas tentang tadi bagaimana materi yang sudah kita siapkan. Nanti untuk video dokumentasi akan kita lengkapi atau kita update untuk hari ini. Beberapa sudah untuk hari pertama dan kedua sudah kita sharekan juga, ya. Baik, untuk pendalaman materi word wall, ya, ini kita akan coba klik saja tombol create activity, ya. Klik tombol create activity. Nah, create activity. Kemudian Bapak Ibu bisa memilih, ya, memilih di antara 18, ya, 18 game yang sudah tersedia di sini, ya. Sebenarnya ada kategori most popular sama alphabetical ini, ya. Sama aja ya sebenarnya. Ya, oke. Nah, di bawah ini ada yang pro template, artinya template yang khusus digunakan untuk yang berbayar. Ya, kalau yang free ada 18, kalau yang pro atau yang berbayar totalnya ada kurang lebih 30 lebih, ya. Gitu. Baik, untuk memulai, ya, kita bisa klik game match up dulu, ya. Nah, game match up silakan Bapak Ibu, ya. Nah, meskipun kita memilih game match up ini, ya, kita juga nanti bisa merubah game match up ini menjadi sebuah kuis. Ya, jadi Bapak Ibu jangan khawatir. Saya sudah memasukkan soal sebanyak ini. Kalau saya tampilkan dalam format game yang lain, apakah harus nginput lagi, Pak? Tidak harus, ya. Nah, seperti itu. Coba ini saya namai dengan game 3 judulnya. Ya. Silahkan Bapak Ibu sampai pada halaman ini kita tunggu kurang lebih 2-3 menit, ya, untuk memastikan Bapak Ibu sudah
mencoba dan juga mungkin memastikan Bapak Ibu apabila ada kendala nanti kita akan bahas ya apabila ada yang ketinggalan. Terima kasih. Kita akan jeda dulu sekitar 2-3 menitan. Nanti Bapak Ibu silahkan bertanya melalui chat Zoom ya atau juga melalui WA, grup WA ya. Kalau kira-kira bisa dijelaskan menggunakan dengan kata-kata bisa lewat chat Zoom. Kalau harus mengirim gambar bisa melalui WA. Terima kasih. Ya, baik. Kemudian saya isi di sini misalnya pertanyaannya adalah ibu kota ya ini. Ibu kota Jawa Barat misalnya. Kemudian add item. Nah, sebelah kanan ini harus juga diisi Bapak Ibu. Ya, ibu kota Jawa Timur. Minimal di sini ada keterangan minimal 3 maksimal 30. Ibu kota Bali. Saya 5 soal aja, nggak usah banyak-banyak untuk dicoba latihan aja. Ibu kota Sulawesi Utara ya. Oh, Sulawesi Selatan, Makassar. Nah, ini kalau langsung kita pilih dan ya nanti ada peringatannya banyak seperti ini. Nah, yang sebelah kanan ini harus kita isi jawabannya. Nah, ini termasuk eh, ada gitu nggih. Nah, ini kalau tidak kok ada peringatannya banyak, Pak. Nah, ini bisa kita isi ya. Di sebelah kanannya ini kita isi dengan jawabannya. Pak, apakah harus diacak? Tidak. Jadi kita tidak tugas kita tidak mengacak. Nanti yang mengacak programnya sendiri, modulnya sendiri. Kita bahkan diminta untuk memasukkan kunci jawabannya langsung. Ibu kota Jawa Barat, Bandung, misalnya gitu ya. Jawa Timur, Surabaya. Jawa Tengah, Semarang. Ya. Kemudian kota Bali, Denpasar. Kemudian ini Makassar. Nah, nah seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini untuk jika soalnya berupa teks, kalau ingin berupa gambar, ini tinggal dilengkapi aja. Nanti kita akan lanjutkan ke tahap berikutnya, proses berikutnya. Silahkan Bapak Ibu bisa mencoba ya untuk di sini soal dan jawabannya dulu. Ya, misalnya Bapak Ibu yang mengampu mata kuliah pertanian ya juga bisa ditambahkan contoh-contoh soal yang sebidangnya, satu bidangnya ya. Atau Pak, saya yang penting tahu konsepnya dulu. Oh ya, silahkan bisa dibuat pertanyaan yang sangat mudah seperti ini Bapak Ibu ya. Jawa Barat, Jawa Timur ya, itu juga bisa. Jadi untuk pertanyaan dari Bapak Muhsaleh, nah, nanti dimulai dari ini Pak untuk dicontohkan membuat kuis ya. Nanti kita akan memilih setelah atau menentukan setelah memasukkan ini ya, setelah memasukkan pertanyaannya. Oke. Kemudian dari Ibu Jekwelin, Pak Nur izin keluar pindah laptop dulu, silahkan Ibu. Ya. Nah, silakan Bapak Ibu untuk sampai pada tahap ini kita tunggu kurang lebih 3 menit ya. Silakan Bapak Ibu bisa memasukkan jawab
soal dan jawabannya. Ya. Untuk soal bisa berupa teks, bisa berupa gambar. Kalau berupa gambar berarti kita pilih add image. Nah, misalnya gitu. Nanti ketik saja, misalnya Bandung ya. Nah, Bandung, ketik saja Bandung. Nah, ini Bandung. Nah, silakan. Ini kerennya lagi di sini itu sudah tersedia pencarian gambarnya. Ya, sudah tersedia pencarian gambarnya sehingga kita misalnya tidak sempat membuka Google Image, ya itu langsung bisa mencari langsung. Ya. Ini kalau ingin mencari atau ingin mengupload dari komputer kita berarti pilih upload. Ini, ya pilih upload. Nah ini Surabaya. Nah ini ya. Jadi kita tinggal pilih gambarnya Jawa Tengah. Kalau misalnya nggak keluar yang dimaksud, silahkan dipilih langsung Tugu Muda misalnya, yang mau ikonnya Jawa Tengah. Ya, dari Ibu Dewi, Pak Nur, gambar yang tersedia itu bisa kita pilih semua ataukah kita harus untuk kalau misalnya digunakan untuk penelitian, ya, saya sarankan ya mencari lebih berhati-hati juga sih Bu untuk penelitian. Kalau untuk hanya latihan misalnya, kalau untuk pembelajaran sih, ya sebenarnya untuk di Google juga itu kan ada kategorinya juga ya. Nah, di Google itu ada kategori di gambar ini ya, di gambar ini ada kategori untuk sisi ya, hak cipta yang untuk common. Nah ini hak penggunaan ini ada yang lisensi Creative Commons sama komersial. Ya. Nah ini yang disarankan yang Creative Commons ya. Ini untuk yang uh, umum ini ya. Bisa diseleksi lagi Bu kalau untuk lebih berhati-hati kalau untuk memang benar-benar digunakan untuk penelitian. Bisa juga ditulis sumbernya juga sih Bu ya. Nah, kita lanjutkan lagi ke ibu kota Bali ya, kita cari. Nah, ini kalau untuk latihan ini ya Denpasar ya, Denpasar. Nah, kemudian Makassar. Ya. Nih Pak, kalau tidak saya kasih gambar bagaimana Pak Nur? Ya, nggak apa-apa sih ya, karena teksnya berupa itu, berupa. Nah,
pertanyaannya berupa teks ya Bapak. Tidak harus ya, cuma saya mendemokan cara untuk melengkapi gambarnya bagaimana. Nah, jadi tadi untuk gambar di Google itu menyediakan tool ya untuk menampilkan hanya yang lisensi CC. Kalau dari Google berarti tinggal disimpan aja Bu ya, disimpan. Langsung disimpan nanti melalui menu upload. Ya, menu uploadnya di sini. Gitu. Nah, Makassar, Makassar. Nah ini. Oke, sudah saya tambahkan Makassar. Belum nambah ya. Oke. Dari Bapak Jumadi, Pak Nur, kalau sudah dipilih gambar di Google, tapi muncul pesan kesalahan dalam mengambil gambar, eh, dari Google atau dari sini, Pak? Kalau dari Google mungkin ini disimpan dulu, Pak ya. Gambarnya ini katakan ini saya simpan dulu atau ini ya. Nah, saya simpan dulu. Nah, ini saya namai dengan Makassar. Mungkin dipastikan dulu, Pak, untuk gambarnya itu disimpan. Kadang-kadang kalau saat menyimpan itu ada ini, Pak. Ya, ada formatnya. Ya, formatnya dipastikan JPG. Karena ada beberapa gambar kalau kita simpan itu formatnya web, ya, formatnya .webm kalau nggak salah. Ya. Jadi klik kanan simpan gambar sebagai atau save as itu di sini dipastikan JPG. Kalau WebM biasanya memang agak trouble ya Pak. Bisa upload. Nah di sini sudah masuk. Ya, jadi dipastikan untuk formatnya harus kalau nggak PNG ya JPG atau JPEG. Ya. Kalau formatnya WebM, ya. Contoh saja ini saya memasukkan format selain coba saya masukkan format Word ya coba. Nah, nanti biasanya error juga sih. Jadi minta harus formatnya gambar. Nah, silakan Bapak Ibu untuk melengkapi gambar. Kita tunggu kurang lebih 3 menit ya, 3 menit sambil memastikan Bapak Ibu tidak ada yang error. Nanti apabila ada yang error kita akan coba bahas yang bagian mana yang error. Ya, kita akan jeda dulu kurang lebih 3 menit. Kita tunggu Bapak Ibu. Baik, eh, nampaknya tidak ada pertanyaan ini Bapak Ibu ya. Baik, ya. Oke.
Nah, langkah berikutnya silahkan kita pilih, kita lanjutkan, kita memilih dan. Ya. Pak Nur, kalau jawabannya ini kita tambahkan gambar, apakah boleh? Boleh juga. Ya, boleh juga. Nah, ada fasilitas atau ada fiturnya. Bahkan tidak, kadang-kadang tidak ada teksnya. Ya, misalnya untuk eh, gambar satu dan gambar dua itu saling berhubungan, itu berarti modelnya gambar dan gambar, tidak perlu teks. Ya. Itu juga ada seperti itu kalau untuk jenis gamenya. Baik. Nah, tampilan defaultnya ya, tampilan standarnya seperti ini hasilnya Bapak Ibu. Ya, tampilannya seperti ini. Nah, misalnya Makassar ya, ibu kota Sulawesi Selatan. Ya. Nah, ini bisa dikembalikan lagi. Nah, nah seperti ini. Kemudian di submit answer ya. Nah, ini tampilan standarnya. Nanti hasilnya ada leaderboard, leaderboard itu coba. Nah, leaderboard itu semacam rankingnya. Ya. Nah, Pak Nur, kalau saya ingin tema yang lain, apakah bisa? Ya, tampilannya jangan seperti itu, Pak, yang lebih keren lagi. Nah, ini ada beberapa pilihan, diantaranya misalnya jungle, misalnya, atau tema hutan. Ya, dari Ibu Dewi, terima kasih Pak Nur, sama-sama Ibu. Ya. Nah, ini kalau temanya hutan ini, ya, saya akan share lagi, share sound aja, share sound ya, biar kedengaran suaranya. Nah, ini kalau tampilan ini ibu kota Jawa Barat, misalnya Bandung, Jawa Tengah, Semarang. Nah, ini kalau tampilan tema hutan ya. Nah, nah, kalau ingin tema planet ini ada ya tema planet. Dan temanya ini banyak sekali, tidak hanya satu dua, tapi lebih dari 10 ini. Ya. Nanti kita bisa perdalam lagi ya untuk tema-temanya. Ini kalau tema planet juga keren. Ya. Nah, seperti ini. Ini untuk tema tema planet ya. Jadi di bawah ini ada pilihan temanya. Kita bisa memilih temanya tema apa, ya. Ya, kita bisa memilih temanya tema apa di sini. Kalau ingin tema awan juga bisa, yang sebelah sebelah nomor 2 ini ya, tema awan. Nah, silakan Bapak Ibu dicoba memilih temanya dulu ya, atau temnya ini, tema desainnya ya. Nah ini. Ini untuk tema tema desainnya. Kalau tema tema jenis permainnya nanti di sebelah kanan atas, sebelah kanan atas ini ya.
Ini kalau ini tema awan. Nah, itu. Nah, kemudian kalau ingin melihat show answer-nya ini bisa lihat. Nah, jawabannya salah semua. Kalau ada yang benar berarti ada yang benar juga. Nah, ini untuk tema tampilannya. Kalau untuk tema yang lain, permainan yang lain, Pak, ini ada find the match. Nah, contoh, jadi penyajiannya berbeda dengan yang tadi. Kalau find the match ini lebih kayak berjalan tuh ya, kuisnya berjalan. Nah, Semarang ini kita suruh mencari jawabannya. Jawa Tengah. Nah, diklik. Ya, Denpasar. Ya, Denpasar ini Bali. Makassar. Di sini sudah ada skornya, sudah ada waktunya. Start again. Leaderboard ini berarti sudah masuk ya. Nah, ini. Otomatis ini akan ada apa ranking 1 ya. Rankingan ini berdasarkan skor dan kecepatan waktunya ini ya, Bapak Ibu ya. Kecepatan waktunya, kecepatan apa ini? Kecepatan dalam mengerjakan gamenya ini tadi. Jadi kalau soalnya misalnya sama-sama 5 ya, sama-sama nilainya 100 tapi yang satu cuma 30 detik, yang satunya 50, maka rankingnya lebih tinggi yang lebih cepat tadi, yang 30 detik. Nah, baik. Nah, ini memang beberapa hari ini agak bermasalah ya untuk internetnya. Nah, ini untuk tema ini, tema find the match ya. Ada juga tema cargo train. Ini kalau kita klik nanti gamenya berubah lagi. Gamenya berubah lagi jadi tema permainan ini. Ya. Jadi sekali kita masukkan soal ya, itu juga bisa kita gunakan pilihan-pilihan yang lain. Nah, ini kalau pertanyaan dari Bapak Musaleh tadi pilihan kuis ya, pilihannya adalah kuis. Ini Pak, kalau Bapak ingin menyajikan soal-soal tadi dalam berupa kuis, ini ada pilihannya kuis. Ini Bandung, ibu kotanya mana ini? Jawa Barat. Ini kalau kuis biasanya lebih ke pertanyaan dan pilihan jawabannya ya. Nah, ini berarti ya, kalau benar nanti ada centangnya, kalau salah nanti ada silangnya. Ada informasi benar salahnya. Makassar. Ya. Ini kalau berupa kuis. Dari Bapak Jumadi, Pak Nur, untuk peringkat berdasarkan template ya Pak Nur ya. Kalau peringkat berdasarkan betul Pak ya. Untuk desainnya memang sesuai dengan template-nya. Nah, tampilannya ya, kurang lebih ya, desainnya akan berubah juga sesuai dengan temanya atau sesuai dengan template-nya.
Kalau kita coba game-game yang lain nanti Bapak Ibu bisa mencoba ya untuk pilihan atau dipilih soal ini banyak. Open the box, random card, dan lain sebagainya. Nah, ini ada timernya ya. Nah, macam-macam nih ya. Ya. Ini banyak sekali jenis permainannya ya. Oke. Nah, dari Bapak Musaleh, Pak Nur, apakah tetap terbaca di leaderboard jika linknya dikirim ke masing-masing peserta, misal 20? Bisa, Pak? Ya, bisa. Tapi saran saya untuk kirim linknya itu ini, Pak, langkahnya ya kita lengkapi dulu. Ya, kita bisa melengkapi dulu setelah menentukan soalnya tadi, kemudian menentukan jenis permainannya, kemudian temanya kita pilih. Dan ini ada beberapa pilihan lagi, salah satunya adalah timernya. Ya. Dalam pengerjaan game ini maksimal berapa lama gitu ya. Apakah hitung mundur, countdown, ya. Apakah count up, ya, yang kalau countdown berarti 5 menit nanti akan berkurang terus. 5 menit, kemudian nanti 4 menit, 59, dan seterusnya. Menurun. Ya. Kalau count up itu berarti dari 0 sampai 0, 1, 2, 3 naik penghitungannya. Tapi yang rata-rata digunakan adalah countdown-nya. Ya, berupa countdown. Nah, untuk waktunya ini bisa disetting, ya, misalnya 1 menit. Ya, kita tinggal bisa mengukur game ini kira-kira untuk usia segini kira-kira mudah apa susah. Ya, kalau untuk produk anak usia dini misalnya, untuk soal seperti ini tentunya nggak mudah. Ya, kalau untuk orang dewasa paling 30 detik atau 1 menit selesai. Tapi kalau untuk anak-anak, anak SD, anak kelas 1, 2 misalnya itu bisa ditambahkan waktunya. Gitu. Kemudian ada live-nya juga. Ya, live-nya itu nyawanya. Nah, ini kalau jenis gamenya apa ini? Find the match ya. Nah, kalau untuk jenis game match up kayaknya tidak ada pilihan untuk live-nya atau nyawanya. Ya. Kalau kita pilih match up, di sini pilihannya berbeda lagi. Ya. Jadi memang sesuai dengan temanya atau template-nya. Nah, seperti ini. Countdown 2 menit. Nah, ini live ya. Live-nya 3, artinya diberi kesempatan salah 3. Ya, salah 3. Kalau Bapak Ibu misalnya, oh salahnya 5 maksimal, itu bisa diatur juga. Nah, 3 aja ini. Speed-nya juga apakah bisa diatur, jadi nanti ketika sudah 10 detik dia akan ganti soal. Bisa, seperti itu. Kalau yang seperti ini secara default bawaan dari sana itu menunggu jawaban. Jadi tidak ada kecepatan, nggak ada nggak ada waktu pengerjaannya itu berapa, waktu mikirnya itu tidak ada. Kalau wait for answers ya tergantung pemainnya. Tapi tetap dibatasi 2 menit ini. Ya. Nah, ini jika sudah, ya silakan ini nanti bisa di-apply, ya, apply to activity, ya, atau disimpan. Ini
Nah, ini coba kita praktekkan. Ini sudah benar 2 menit ya. Ini jumlahnya ini ada 3 kesempatan atau 3 nyawa. Semarang nih ya. Denpasar ada keliru. Sudah ada suara-suaranya juga ya. Makassar. Nah, ini ada pertanyaan dari Ibu Dewi, Pak Nur. Tadi saya lihat ada kolom instruction, apakah bisa kita isikan perintah atau dikosongin saja? Bisa juga diisi, Bu, ya. Bisa juga diisi instruksinya, misalnya isilah di bawah ini. Ini berarti di edit konten ya, Bu. Jadi tadi Bu, untuk instruksinya bisa ditambahkan instruction. Ya, ini ada perintah ya. Ada perintah untuk apa ya istilahnya perintah dalam pengerjaan soal atau pengerjaan game itu. Nah, itu bisa dikosongi juga, tidak wajib. Baik, terima kasih Bu Dewi atas pertanyaannya. Ya. Nah, tadi pertanyaan dari Bapak Muh Saleh ya. Pak Nur ya, untuk gamenya ini apakah nanti 20 orang atau 40 orang yang mengerjakan akan di-ranking semua? Betul ya. Tapi syaratnya harus dibuat assignment dulu, Pak ya. Set assignment. Bahkan nanti dari 40 orang, misalnya kita punya mahasiswa 40 orang ya. Semuanya mengisi, nanti akan terranking sendiri, Pak. Terlihat nanti hasilnya di menu My Result ini ya. My Result ini akan kelihatan. Misalnya soal ini ibu kota misalnya. Soal ibu kota ini sudah yang mengerjakan ada angka 3 tadi ya, ada angka 3. Kemudian nanti akan terlihat soal mana yang salah, soal mana yang benar. Kemudian yang mengerjakan ini misalnya siapa aja kelihatan, skor dan waktu pengerjaannya. Nah, seperti itu. Coba ini, nah cara membuat penugasannya bagaimana? Cara membuat penugasannya setelah kita edit tadi, ya. Setelah kita edit jenis gamenya, kemudian countdown, live speednya berapa, kita atur semua. Kemudian setelah di-apply, kemudian di sini ada pilihan untuk set assignment. Ya, set assignment atau kita itu membuat game ini sebagai tugas ya, sebagai tugas. Namanya jika diedit sebagai tugas ya atau disetting sebagai tugas, itu nanti kan harus ada laporannya ya. Siapa saja yang mengerjakan, skornya berapa, waktunya berapa, ranking berapa gitu. Soal katakan soal nomor 1 itu yang benar berapa, yang salah berapa persen yang jawab benar kan itu. Nah,
Langkahnya tadi melalui set assignment ya, set assignment kita klik saja. Kemudian ini result for berapa, silahkan otomatis result for atau hasil dari game 3 ya. Nah, registrasinya ini wajib ada namanya enter name ya, karena biar tahu nanti yang mengerjakan siapa namanya. Kalau anonymous ya ini berarti nanti nggak tahu identitasnya siapa aja yang mengerjakan. Nah, kemudian diberi deadline apa tidak? Nah, jika diberi deadline tanggal berapa, ya, misalnya saya beri deadline tanggal 25 misalnya. Ya. Jamnya jam berapa? Jam 23.59 misalnya. Nah, kemudian di sini ada show answer ya, show answer, kemudian start again. Apakah ditampilkan apa tidak? Yang jelas untuk show answer apabila gamenya dijadikan latihan berarti dicentang saja. Kalau untuk ujian saran saya jangan ditampilkan show answer-nya, nanti juga nggak kelihatan ya. Nanti akan kelihatan jawaban benar dan salahnya. Sehingga takutnya nanti menginfokan ke mahasiswa yang lain, oh jangan pilih jawaban yang ini karena salah. Nah, kemudian jangan lupa di leaderboard ini papan peringkingan ya atau papan hex score-nya ini perlu ditampilkan juga sih. Nah, monggo kita ingin tampilkan di centang. Kemudian ada pilihan start again, ini juga silakan dipilih ya start again. Nah, kalau untuk ujian ya berarti hanya diberi kesempatan sekali aja ya, tidak boleh beberapa atau tidak boleh lebih dari satu kali pengerjaan. Nah, kalau untuk latihan mungkin bisa untuk dijadikan bisa pelatihan ya, berlatih beberapa kali nanti bisa lebih hafal. Ya. Nah, kemudian setelah tampilan ini silakan nanti dipilih tombol start. Ya. Silakan Bapak Ibu pada tampilan ini Bapak Ibu dipersilahkan ya. Kita berikan kesempatan antara 3 menit untuk bisa mengatur halaman assignment setup ya, atau setting penugasan. Di antaranya harus mengisi nama, kemudian men-setting deadline-nya kapan, kemudian di akhir gamenya itu apakah ditampilkan jawaban, kemudian tombol play again atau start again, kemudian ada tombol leaderboard juga. Ya. Nah, silahkan Bapak Ibu, kita akan jeda kurang lebih 3 menit untuk memberikan kesempatan Bapak Ibu dapat mempraktekkan yang pada tahap set assignment. Ya, terima kasih. Apabila ada pertanyaan bisa dikirimkan melalui chat Zoom atau apabila urgent ya, katakan membutuhkan gambar, silakan bisa di screenshot atau difoto dan kemudian dikirimkan melalui WA, dikirimkan ke nomor saya 0822 44 55 0210 atau yang di grup ya itu sudah tersedia di WA grupnya. Nah, baik, seperti itu Bapak Ibu, kita tunggu kurang lebih 3 menit, kita sudah dulu. Oke.
Baik, ini ada pertanyaan masuk. Yang pertama, untuk tenggat waktu hanya bulat misalnya 10 jam. Bisa nggak Pak Nur kalau jam 10.30? Oh iya Pak, ini ternyata nggak bisa ini Pak. Coba diisi diketik nggak bisa juga ya Pak? Nah, ini memang ya, dari programnya tidak memungkinkan untuk ada 10.30 nggak ada ternyata ya. Ya, harusnya ini bisa diketik ya Pak ini ya Pak. Katakanlah 23. Oh bisa ini Pak ternyata Pak. Coba coba 10.30 nggak ada. Ya, memang ini semoga nanti bisa ke depannya bisa dilengkapi lagi untuk pemilihan waktu deadline-nya. Ya. Baik, berikutnya dari Bapak Johan. Nah, baik Pak. Baik. Ya, kita akan lanjutkan lagi prosesnya, kemudian pilih start. Ya, pilih start. Nah, Bapak Ibu, setelah ini nanti kita akan mencoba ya membuat game yang lain. Salah satunya game peta buta, ya. Game peta buta itu game yang untuk apa mencocokkan ya, game untuk mencocokkan antara gambar dan tulisan. Oke, sedap. Silahkan Bapak Ibu pilih dan tadi kita tunggu kurang lebih 3 menit. Oke. Ya. Baik, ini akan muncul namanya link ya, Bapak Ibu. Ya, akan muncul link untuk yang bisa kita share. Ya, akan muncul link yang akan bisa kita share. Misalnya kita sharekan ke WA. Berarti artinya ini di hasil linknya ini kita copy, kemudian kita bisa pastekan ya. Nah, nah ini misalnya saya pastekan di mana ini di Zoom ya, di chat Zoom. Nah, dari Bapak Maman Hermawan, Pak Nur, apakah file ini tidak perlu di-save? Ya, karena tidak, Pak, ini sudah otomatis kesimpan. Tidak perlu disimpan. Ini kita copy, kemudian kita bisa mengirimkan ya ke WA. Ya, misalnya akan saya kirimkan ke grup misalnya ya. Nah, ini langsung satu kelas bisa apa namanya bisa mengerjakan ya, bisa mengerjakan. Nah, silakan Bapak Ibu untuk menampilkan halaman ini kita akan jeda dulu 3 menit untuk memastikan Bapak Ibu bisa menggunakan atau bisa mengcopy ya, atau mungkin Bapak Ibu ada yang sudah berhasil membuat game, linknya bisa dikopikan ke Zoom biar bisa sama-sama melihat. Oke, ini dari Bapak Hermawan ya, Bapak Maman Hermawan. Ya, baik. Bapak Ibu, kita sudah sampai pada link tadi ya.
link itu kalau kita share ke mahasiswa atau ke audien itu nanti bisa langsung dibuat permainan. Contohnya ini saya buka ya. Nah, saya buka di sini ya. Nah, yang pertama ini pasti diminta memasukkan nama dulu ya. Karena ini untuk penugasan ya. Jadi diminta memasukkan nama. Misalnya saya masukkan Nur Rahman ya. Atau Bapak Ibu silahkan dari link yang sudah saya kirimkan ya. Bisa coba mengisi, nanti kita akan melihat hasilnya ya Bapak Ibu. Ya. Kita akan nanti melihat apa itu ranking-nya, kemudian melihat result-nya juga. Ya. Bandung. Nah ini Semarang. Surabaya ya. Nah, kalau salah ada informasi salah juga. Dan ini untuk nyawanya akan berkurang 1 kalau salah. Nah, ini berarti nyawanya berkurang lagi. Denpasar. Nah, seperti ini ya. Nah, saya ada informasi di sini informasinya skornya berapa, kemudian dalam waktu berapa pengerjaannya. Kalau saya ingin melihat leaderboardnya, nah ini leaderboardnya sudah muncul. Ada Bapak Ibu yang sudah mengisi juga ya, dari Bapak Jumadi, Bapak Saleh, Bapak Baskoro sudah mengisi ya. Nah, kalau kita sebagai guru ya, sebagai dosen itu akan jika ingin melihat hasilnya, Bapak Ibu bisa mengakses di My Result. Ya. My Result ini, nah ini sudah ada informasi 5 yang sudah mengerjakan. Ya, sudah ada yang 5 yang sudah mengerjakan. Dari 5 itu kalau kita klik akan muncul nama-namanya. Nah, ini dari yang pertama Bapak Baskoro. Nah, ini diurutkan berdasarkan apa? Submission. Submission itu yang pertama kali tadi Bapak Baskoro, kemudian Bapak Saleh. Kalau diurutkan berdasarkan nama, berarti ABC-nya sesuai dengan AZ ya. Kemudian berdasarkan ranking, berarti jumlah benar dan salahnya ini. Nah ini. Dan benar sekali ya, tadi saya mengerjakan salahnya 2 dan selesai pada detik ke-55. Ya. Di sini juga ada rekapan, ya, ada rekapitulasi skornya itu 5 semua ya, betul, betul semua tadi. Ya. Nah ini dari Ibu Popong Setiawati, Pak Nur, kalau semua benar ada bisa dikasih reward. Nah tadi rewardnya secara offline aja Bu, rewardnya ya. Ya di kelas yang benar nanti dikasih flash disk misalnya atau dikasih pulsa. Nah, gitu. Ya. Nah, itu biar mereka semangat mengerjakan. Untuk Remember Me dari Ibu Dewi, Pak Nur, kalau mahasiswa tidak mengklik Remember Me, apakah resultnya dapat tersimpan? Tersimpan juga, Bu. Remember Me itu fungsinya untuk apabila nanti ingin mengerjakan lagi, itu namanya sudah tersimpan. Nah, gitu, Bu. Jadi tidak perlu memasukkan nama lagi karena sudah tersimpan namanya di input nama ini. Nah, kalau
tidak remember me ketika kita membuka gamenya lagi itu berarti gamenya isiannya ini kosong. Nah, gitu aja Bu. Tapi masalah tersimpan dan tidaknya tetap tersimpan untuk setelah game selesai dikerjakan itu berarti sudah bisa memasukkan ya atau sudah bisa tersimpan. Oke. Nah, ini ada beberapa Bapak Ibu yang sudah mengisi. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengirimkan link ke nomor saya. Nanti akan saya cek. Ya, baik. Baik, berikutnya ya ini sambil menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu ya. Ini ada game dari Bapak Maman Hermawan. Kalau saya buka hasilnya seperti ini. Ya. Ini Bapak Maman Hermawan ini membuat game. Ya. Nah, oh ya sama ya Pak ya. Nah, ya, yang penting konsepnya sudah jelas, sudah paham. Nanti ingin merubah apa itu? Ingin merubah pertanyaan atau merubah materinya tidak ada masalah ya. Oke. Nah, apabila saya salahkan ini, nah berarti nyawanya sudah habis. Langsung game over ya berarti ya. Nah, game over langsung tamat. Ya. Nah, ini dari Bapak Maman Hermawan ini untuk pembuatan gamenya itu dengan bahasa Indonesia, makanya ini langsung tampilannya juga bahasa Indonesia. Ya, kurang lebih seperti itu. Kalau membuatnya dari bahasa Inggris ya, pada saat tampilan di Wordwall-nya bahasa Inggris juga ini namanya bahasa Inggris juga. Nah, saran saya sesuai audiennya kalau bisa bahasa Indonesia saja. Gitu. Nah, dari Bapak Jumadi, Pak Nur, bagaimana trik atau cara kalau latihan sudah mencapai 5 supaya bisa membuat lagi yang ke-5 dan 6, terusnya bagaimana upgrade ke akun. Nah, gini Pak, contohnya ini Pak, ya saya punya, jadi caranya tinggal itu Pak, jika sudah penuh 5, diduplikat aja Pak, ya. Jadi nanti bisa 6. Coba ya Pak, ini saya coba di Wordwall saya yang apa namanya, Wordwall-nya yang sudah penuh. Nanti diduplikat aja Pak, aman ya, jadinya masih aman untuk di apa itu di ya caranya diduplikat aja sih Pak ya, diduplikat nanti bisa sampai 10-20 game ya atau bahkan 100 game masih bisa. Tapi harus diduplikat.
Kalau untuk di create new ya, kalau kita pilih create activity itu memang dibatasi 5, Pak, ya. Kalau kita lewat duplikat itu berarti bisa lebih lebih banyak, ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Silahkan ya, Bapak Ibu, langkah berikutnya ya, mungkin ada pertanyaan, silahkan. Setelah ini kita akan mencoba game, namanya game apa ya? Game peta buta ya. Game peta buta ini aplikasinya bisa dibuat, misalnya kita punya gambar organ tubuh manusia misalnya ya. Nanti oh ini bagian jantungnya, kemudian ini hatinya, ini bagian lambung dan seterusnya bisa juga. Atau untuk game bahasa Inggris, misalnya anggota tubuh ya, untuk mata ini bagian namanya apa, kemudian untuk mulut, tangan dan seterusnya. Nah, kemudian bisa ya, membuat lagi ya. Terima kasih tadi ada informasi suaranya, sinyalnya kurang stabil. Ini hari Senin ya, mungkin padat ya penggunaannya. Jadi ya mohon maaf Bapak Ibu. Ya. Nah, untuk berikutnya game apa tadi, game peta buta, bisa juga game peta buta itu memang benar-benar game untuk petanya ya. Peta misalnya peta Indonesia ya. Nanti ini provinsi mana atau Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, Sumatera dan nah itu tergantung penggunaannya, tergantung nanti disesuaikan dengan bidang Bapak Ibu. Nah, untuk langkah-langkahnya kurang lebih seperti ini. Nah, silakan Bapak Ibu bisa memulai dengan create activity ya. Nah, pilih create activity. Kemudian di sini ada game peta butanya itu di mana ya? Game peta. Ini label diagram Bapak Ibu. Nah, silakan Bapak Ibu pilih label diagram. Ya, ayo silakan dipilih label diagram. Di sini nanti kita akan apa namanya? Kita akan masuk ke label diagram ya. Kita tunggu kurang lebih 2-3 menit ya. Bapak Ibu silahkan memilih label diagram ya. Jenis label diagram. Baik, silahkan dipilih label diagram. Nah, label diagram ini yang pertama akan muncul halaman seperti ini. Nah, ini misalnya saya namai misalnya game peta buta. Game peta buta. Kemudian nanti silahkan pokoknya sampai pada halaman ini dulu, silahkan Bapak Ibu bisa dipastikan sampai pada halaman ini, nanti kita akan lanjutkan 2-3 menit berikutnya ya. Silahkan. Mungkin Bapak Ibu ada yang ketinggalan, silahkan bisa diikuti game peta butanya ini. Coba ini kita sudah dulu kurang lebih 2-3 menit. Ya,
Kalau di peta buta ini, kalau kita lihat sedikit berbeda dengan match tadi ya, game pencocokan, ya bedanya itu di mana ya? Bedanya di inputannya. Kalau tadi ada instruction, ada isiannya juga, tapi beda nih, isiannya beda, sedikit berbeda. Ya. Yang pertama kita bisa menambahkan add image nanti, Bapak Ibu, silakan. Ya. Kita bisa mencari coba peta buta ya. Atau Bapak Ibu punya file, silakan bisa diunggah. Nah ini peta buta contoh aja yang paling mudah ini peta Indonesia ini ya. Nah, ya silakan Bapak Ibu. Ini tidak hanya untuk contoh game peta buta, tetapi bisa untuk yang ada gambar dan nanti mencocokkannya di mana. Ya, silakan Bapak Ibu pada tahap ini silakan bisa dipastikan terlebih dahulu ya. Bisa menambahkan gambar, caranya tadi tinggal diklik saja gambarnya, kemudian dicari dengan kata kunci peta buta. Nah, peta buta. Kalau Bapak Ibu punya gambar di komputernya, silahkan juga ditambahkan di sini ya, misalnya. Ya, kita akan jeda dulu kurang lebih 2-3 menit untuk memastikan Bapak Ibu mencari gambar terlebih dahulu agar tidak ketinggalan. Ya, terima kasih ya. Baik Bapak Ibu, silahkan ya. Ini untuk peta Indonesia, silahkan selanjutnya memilih. Silakan selanjutnya memilih labelnya ini. Misalnya Pulau Jawa, kemudian Pulau Kalimantan. Nah, baik, berikutnya ini kita akan lanjutkan. Kita memasukkan jawabannya terlebih dahulu. Ya. Jadi di sini soal itu selalu berupa gambar. Soal itu berupa gambar soalnya. Kemudian ini jawabannya, misalnya
Pulau Sulawesi, Kalimantan, Sumatera. Nah, kemudian Papua. Nah, seperti ini. Oke. Ya. Nah, dari oke. Ya. Ya, baik. Ini tadi sudah. Kemudian kita menunggu Bapak Ibu, silakan membuat masukkan gambar dan ini label diagramnya itu diisi. Ya. Bapak, kalau kunci jawabannya gimana Pak? Nah ini misalnya ini Pulau Jawa, satunya ini ditaruh di Jawa. Ya. Satunya ini taruh di Jawa. Satunya ini ditaruh di Jawa. Ya, sebentar. Seperti itu Bapak Ibu, silakan. Kita tunggu ya untuk berikutnya jawabannya dua ini tadi Pulau Kalimantan. Ya, Kalimantan. Sesuaikan aja Bapak Ibu. Silahkan kita jeda dulu kurang lebih 2-3 menit untuk Bapak Ibu mencoba memasukkan kunci jawabannya.